Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga malam ini kita berada di tempat yang mulia, yang terhormat, dan kita melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Di saat yang sama, saudara kita ada yang sudah sibuk di mall, sibuk di tempat-tempat yang nanti dipersiapkan untuk begadang semalam suntuk sampai pagi. Alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia. Di saat yang sama pula ada saudara kita yang ada di dalam rumah sakit, nggak bisa seperti kita. Karena itu kelapangan hidup seperti ini anugerah yang harus kita syukuri dengan meningkatkan amal ibadah, amal soleh dalam rangka meningkatkan kualitas umur yang diamanatkan Allah kepada kita. Oleh karena itu kita selalu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal soleh. Amin. Mari kita awali kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan materi tentang 8 langkah menenangkan hati dan pikiran berdasarkan Al-Quran. Malam ini pembahasan yang keempat, bahwa pikiran itu dan hati itu akan tenang apabila membiasakan wudhu. Wudhu akan membantu menenangkan hati dan pikiran yang gelisah. Dari Atiyah As-Sakti radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minnar wa inna ma tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Maka salah seorang dari kalian marah. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Bapak Ibu, menurut ilmu, wudu itu hidroterapi terhadap kegelisahan dan kecemasan. Percikan air wudhu pada beberapa anggota tubuh menghadirkan rasa damai, sehingga pikiran dan tubuh menjadi rileks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Leopold, bahwa pusat-pusat saraf yang paling peka dari tubuh manusia ternyata berada di sebelah dahi, tangan dan kaki. Pusat-pusat saraf tersebut sangat sensitif terhadap air segar. Jika bagian-bagian tersebut terbasuh air, maka akan tercipta kesegaran yang mencapai pusat saraf. Orang itu kalau marah, yang kelihatan apanya? Mesti mukanya. Kalau mukanya digerujung air, ya insya Allah terus
tidak tegang lagi. Jadi inilah hidroterapi. Kita menjadi terbelalak ya. Rasulullah itu berada di tempat yang sulit air. Andai kata di Mekah itu nggak ada Zam-Zam, kita nggak bisa membayangkan. Untuk minum itu dari mana? Untuk berwudu dari mana? Kalaupun ada sumur itu juga langka. Ada oase juga antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tapi Allah sudah mensyariatkan berwudu. Dan itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Karena itu wudu dan sholat itu rangkaian untuk mengharmoniskan sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Karena itu Rasul menyatakan ketika marah hendaklah berwudu. Ketika seorang melakukan wudu pasti akan membasuh ketiga bagian tubuh tersebut. Hal ini akan menyebabkan terjaganya kesehatan dan kebugaran tubuh sehingga seorang tersebut tidak mudah mengalami stres. Ada tulisan Masaru Emoto, Dr. Masaru Emoto menulis buku The True Power of Water. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak Masaru Emoto dari Jepang ini meneliti air di gelas. Air itu ada yang dibentak, gelas kedua dipisui, gelas ketiga dipuji, gelas keempat itu didoakan. Hasilnya apa? Kristal yang indah sekali muncul dari air di gelas yang didoakan. Berarti air itu merespon perilaku orang yang menggunakan air. Nah, ketika orang berwudu itu kan mesti berdoa, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyadari kalau wudu ini untuk membersihkan hadas kecil. Nah, maka Pak Masaru Emoto mengatakan bahwa kata-kata adalah getaran. Dan ketika tubuh kita bersama semua air yang terkandung di dalamnya terpapar pada kata-kata yang baik, kita akan sehat dan sejahtera. Air merupakan pengangkut utama yang mampu menangkap dan mengantarkan segala sesuatu dan segalanya, termasuk air yang diperdengarkan oleh kata-kata. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa air yang dipapar kata-kata positif akan menghasilkan kristal yang berbentuk heksagonal yang sangat indah, yang cantik. Apabila kata-kata positif saja menghasilkan kristal yang cantik, tentulah niat dan doa yang baik akan menghasilkan kristal yang lebih sempurna. Ini baru air yang dipapar doa. Lantas seperti apa air Zam-Zam itu? Luar biasa kan? Oleh karena itu, ketika air yang kita gunakan untuk berwudu mendengar kata-kata positif berupa niat dan doa dari kita, maka air tersebut mengirimkan pesan ke dalam tubuh kita agar selalu dalam keadaan sehat. Air yang mengandung getaran ini mendorong keluar getaran negatif yang berada di dalam tubuh manusia. Akibatnya, metabolisme dalam tubuh menjadi sehat serta menjadi pikiran terhindar dari stres. Nah, oleh karena itu mulia sekali kalau orang itu selalu menjaga wudu. Tidak hanya ketika mau sholat, mau bepergian, mau bekerja, mau ngajar, mau kemana saja, mau pengajian, mau arisan, mau apa lagi, mau belanja, sebaiknya dalam kondisi bersih dari hadas kecil. Nah, ketika seseorang mengalami stres, hormon kortisol
kortisol dalam tubuh akan meningkat. Dengan melakukan wudu yang baik dan benar akan menstimulasi hormon endorfin dalam tubuh. Hormon endorfin merupakan hormon yang membuat manusia menjadi rileks dan bahagia. Ketika pikiran dan tubuh kita terasa rileks, maka jumlah hormon endorfin dalam tubuh kita akan meningkat. Di sisi lain, hormon kortisol atau hormon yang menyebabkan stres dalam tubuh akan menurun. Nah, inilah manfaat besar wudu itu bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ada kasus di Bojonegoro itu sebelum Krismon itu ya, sebelum lesernya Pak Harto itu ya, 98 ya. Itu ada orang sakit mata nggak bisa kedip. Jadi ya bisa dibayangkan kalau nggak bisa kedip kan akhirnya air matanya terus keluar sampai kering dan nggak main-main. Itu menderita selama 1 bulan sampai rumahnya terjual, kendaraannya terjual, pekarangannya terjual, sampai motornya itu terjual demi mencari sehat, demi ya matanya bisa normal kembali, itu sampai habis banyak. Kemudian akhirnya dompleng ke rumah mertua. Oleh bapak mertuanya itu dinasihati, kamu jangan putus asa, teruslah berusaha untuk menemukan kesembuhan, menemukan obat. Nah, yang sakit ini bilang, zaman sekarang Pak, berobat kalau nggak ada uang apa yang bisa. Nah, si bapak ini nasihati, usaha itu tidak selalu dengan uang. Buktinya kamu sudah menghabiskan uang sekian banyak, kamu juga belum sembuh. Jangan-jangan ada alternatif lain yang bisa menyembuhkan kamu. Terus saran bapak apa? Konsultasilah kepada ustaz, barangkali memberi nasihat kepadamu yang nanti akan menemukan jalan. Manut, datanglah ke salah seorang ustaz, menyampaikan kalau sedang menghadapi kesulitan, yaitu matanya tidak bisa kedip sudah 1 bulan. Nah, ustadznya ini bilang, loh ya bapak ini yang keliru kalau kesini, mestinya ke dokter spesialis mata. Sudah ustadz, saya sudah sampai habis semua harta saya. Lantas saya ini apa bisa menyembuhkan atau mengobati penyakit sampean? Karena saya ini bidang saya tidak itu mestinya kaplingannya dokter spesialis mata. Tapi saya menghargai saran mertua saya untuk dia disuruh ke salah seorang ustadz yang barangkali bisa menasihati saya. Nah, kalau sampean kesini minta nasihat, ayo saya nasihati. Tapi kalau kesini nyari obat, bukan di sini tempatnya. Nah, ngomong-ngomong, bapak ini usianya sudah berapa? 48 tahun, Ustaz. Kerja sehari-hari guru SD. Oh, alhamdulillah. Pak guru berarti sama dengan saya juga guru. Guru apa Pak? Guru agama Islam. Oh, alhamdulillah. Kemudian karena sama-sama Ustaz, ayo kita ngomong. Kalau Allah itu memberi penyakit, memberi musibah, memberi bencana, memberi malapetaka, itu pasti ada 4 kemungkinan. Pertama, musibah itu bisa jadi merupakan ujian iman dan kesabaran. Tidak mungkin Allah menguji, memberi musibah tanpa tujuan. Pertama,
untuk menguji iman dan kesabaran. Yang kedua, teguran karena hambanya ini melakukan kesalahan. Maka ditegur dengan musibah, biar sadar kalau perilakunya selama ini salah. Yang ketiga, azab yang disegerakan. Orang yang berbuat zalim itu azab Allah disegerakan di muka bumi. Bentuknya ya musibah, bencana, macam-macam. Di samping nanti di akhirat juga, di dunia disuruh injek-injek dengan azab karena perbuatan zalim seseorang. Lah yang ketiga adalah sunatullah. Karena kalau Allah nggak nguji manusia, apa mungkin Allah itu nguji malaikat? Ya. Allah pasti menguji manusia, sehingga manusia itu tidak pernah lepas dari ujiannya Allah. Nah, dari 4 kemungkinan musibah yang Bapak hadapi ini, kira-kira yang nomor berapa? Dia mikir, kalau yang nomor pertama kayaknya enggak, Ustaz. Kalau nomor 2 dan 3 itu kayaknya iya. Nomor 1 itu enggak. Yang nomor 2 sama 3 ini mungkin teguran karena saya salah atau azab yang disegerakan Allah untuk saya. Nah, berarti Bapak sudah menyadari kalau melakukan kesalahan kepada Allah. Iya, Ustaz. Nah, sekarang jujur saja, kesalahan Bapak yang paling fatal di hadapan Allah itu apa? Yang memang sampai sekarang saya belum sholat. Kan lucu, guru agama SD umurnya sudah 48 tahun, lah kok gak sholat? Lah dia ngajar agama Islam itu ngajar apa? Lah Ustaz ini gregetan. Nah kalau begitu ya sama ini ya fatal itu. Karena itu kesamaan pulang lagi. Lantas apa yang harus saya lakukan? Ya sholat. Sholat aja sama. Karena pelanggaran terhadap Allah yang paling fatal itu ya meninggalkan sholat. Ya sudah, sholat sama. Setelah sholat bertobat kepada Allah. Jangan sholat karena minta sembuh, tapi sholat karena taubatan nasuha. Udah sana pulang aja dan sholat. Akhirnya manut sholat. Dapat 3 hari belum kunjung sembuh, balik ke Ustaz tadi. Ustaz, sudah 3 hari saya sholat kok belum sembuh. Terus saya kan nggak mengatakan sholat bisa menyembuhkan mata yang sakit. Saya kan bilang Bapak sholat, kemudian taubatan nasuha. Urusan sembuh itu Allah yang akan menyembuhkan. Coba ditambah lagi sholat malam. Ulang lagi. Sholat malam dapat 3 malam. Dia merasa ngantuk dan matanya bisa nutup pada sholat malamnya ketiga. Berarti total sakitnya itu 36 hari. Persis hari ke-36 habis tahajud itu dia ngantuk sampai tidur. Dan bangunnya ketika dengan azan subuh, terus dia ngerayangi matanya bisa kedip-kedip kembali. Terus gak percaya, dilihat di kaca. Akhirnya teriak, Pak, Alhamdulillah, mataku kedip meneh. Orang tetangganya itu pada datang kaget, Pak. Ada apa kok teriak-teriak? Mataku sudah sembuh, tak kira mati sama. Karena tahu-tahunya gergeten, Pak. Guru SD, guru agama Islam gak sholat. Tonggonya gergeten, apalagi malaikat. Gergeten. Nah, akhirnya apa? Berita itu segera menyebar karena terkenal sekali penyakit orang itu aneh. Matanya nggak bisa kedip selama 36 hari. Nah, dokter-dokter yang dengar pada datang nanya, kok bisa sembuh banyak? Sholat
sholat, obatnya sholat. Loh kok bisa? Loh saya bisa. Jadi percaya diri banget kalau matanya itu bisa sembuh karena sholat. Nah, semua dokter baik puskesmas maupun dokter spesialis datang menanyakan kok bisa sembuh karena apa. Nah, ada seorang dokter yang punya pendekatan bagus, pendekatan ilmiah dan pendekatan spiritual, menganalisis bahwa kalau Allah itu menurunkan penyakit pasti disertai obat. Likulli da'in dawa'un. Nah, kalau Allah meletakkan obatnya Bapak ini di wudu dan di sholat, ya itu haknya Allah. Nggak usah heran. Karena apa? Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Itu pendekatan spiritual. Allah meletakkan kesembuhan seseorang di air kendi bisa. Meletakkan obat di mana-mana itu iradahnya Allah. Karena itu Bapak ini obatnya sakitnya itu diletakkan oleh Allah dalam wudhu dan sholat. Nah, sekarang pendekatan spiritual plus ilmiahnya apa? Rasulullah itu menyuruh kalau marah berwudu. Nah, Bapak ini dapat dipastikan sebelum matanya sakit pasti mengalami ketegangan yang sangat berat, stresnya berat, dan beratnya stres itu menyebabkan saraf mata itu menjadi konslet. Jadi orang marah itu kan mesti menggeli. Apa ada orang marah itu merem? Menggeli. Kalau nggak menggeli nggak afdol marah. Sampai mau cepot itu matanya. Nah, saking tegangnya dia, akhirnya matanya nggak bisa balik. Seperti orang angop terlalu keras, akhirnya nggak balik, lagi pelapuk baru balik. Nah, kemudian ketegangan saraf itu mesti di raut muka. Nah, maka begitu disiram air wudhu, kemudian gerakan-gerakan sholat itu melenturkan semua jaringan saraf dalam tubuh manusia, dapat dipastikan benar kalau wudhu dan sholat menyembuhkan sakit mata nggak bisa kedip. Itu analisisnya dan cerdas sekali. Lantas dokter yang menganalisis ini tanya, Pak, maaf ya, kalau dihitung begitu Bapak mengeluarkan biaya sampai tidak punya apa-apa itu kira-kira berapa ya? Bapak Ibu katanya sebelum Krismon itu sudah mengeluarkan dana 750 juta. 750 juta. Serem kan? Nah, dokter ini bilang, lah iya, sudah mengeluarkan 750 juta saja belum sembuh. Padahal apa? Hanya mencari bisa kedipnya mata itu harganya 750 juta. Lah berapa mahalnya rahmat Allah yang namanya kedap-kedip? Mahal kedap-kedip. Karena orang ini nggak bisa kedip, hanya mencari bisa kedip, itu mengeluarkan dana 750 juta. Itu pun nggak sembuh. Karena sembuhnya kemudian karena wudhu dan tanpa biaya. Andai kata ya Allah langsung menunjukkan, tapi tidak, itu adalah sebuah proses pembinaan mentalitas manusia. Harus sadar kalau harganya kedip itu ternyata mahal. Baru tahu kalau rahmat kedip, apalagi tetap kedip itu rahmat yang paling mahal. Sekarang kalau kedip saja harganya sekian, nah kurnia matanya, lensa mata, selaput mata, masih ditambah hidup. Andai kata nggak ada hidup dan diopo mata kita. Nah itulah Bapak Ibu fakta dalam masyarakat kita
bahwa orang yang mengalami ketegangan saraf itu seyogianya dihidroterapi dengan wudu. Karena itu semakin sering wudu, selain kita bersih dari hadas kecil, jaminan akan terus mendapat ketenangan, sehingga ya stres bisa dihindari, emosional yang melampaui batas kewajaran juga bisa ditekan dengan baik. Di kalangan dokter psikiatri, dokter jiwa, dulu sebelum ada teknologi pengobatan jiwa yang canggih, itu menggunakan hidroterapi. Jadi merawat orang gila itu seringkali direndam di dalam air, didusi. Bapak Ibu kalau pernah ke Lawang, rumah sakit jiwa Lawang, itu ada kolam besar. Untuk apa? Didusi di situ. Itu kalau saya boleh cerita, mbah saya itu pinter mengobati orang gila, dan di rumah mbah itu banyak yang nginap di sana sampai akhirnya menjadi keluarga, karena setelah sembuh nggak mau pulang, karena kalau pulang mesti kumat lagi. Kalau di situ tenang. Akhirnya mbah saya pinter memanfaatkan orang-orang yang nggak mau pulang itu, disuruh ngerjain sawahnya, hasilnya untuk makan bersama gitu. Dan di depan rumah mbah saya itu ada kolam yang panjangnya melampaui panjang dan luasnya kolam renang itu, 2 kali kolam renang. Itu punya banyak tenaga untuk kalau ngamuk itu langsung ditali, dicelup-celup, dihancur-hancurkan dulu sampai teriak. Begitu teriak disuruh istighfar, kemudian diajak sholat sunnah 2 rakaat. Seringkali terus. Ada yang gilanya itu karena gara-gara tidak dipondokkan oleh orang tuanya sampai gila. Tapi oleh mbak saya diajak mandi, terus dikirim ke langitan, pondok langitan. 5 hari sembuh kan. Terus dibawa ke mbak saya lagi, disuruh pulang nggak mau. Jadi seperti itu. Jadi hidroterapi itu memang efektif sekali, dan Islam itu mengedepankan wudu. Pertanyaannya, di luar Islam kan nggak ada ajaran wudu, nggak ada kan? Berarti orang di luar Islam itu selalu berhadas kecil, bahkan selalu berhadas besar. Karena nggak ada syariat mandi janabah kan, nggak ada syariat menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar. Maka bersyukur sekali kita diajari oleh Islam untuk selalu bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Saat di luar Islam kan sama manusianya kan, wanitanya di luar Islam ya menstruasi, orang di luar Islam yang suami istri ya hubungan suami istri, tapi mereka tidak pernah mandi besar. Wanita yang habis melahirkan kan masa nifas, begitu suci kan harus mandi. Nah mereka kan nggak mandi. Hanya Islam Pak, agama yang selalu menjaga fitrah, menjaga kesucian. Maka bersyukurlah. Karena itu jangan mengabaikan wudu, karena wudu itu bisa menenangkan pikiran dan hati. Nah ini tentang wudu. Kemudian yang kelima, zikir. Jadi zikir adalah mengingat Allah dengan memperbanyak zikir, hati dan pikiran akan lebih tenang. Dengan memperbanyak zikir, hati dan pikiran menjadi tenang. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah padaku, maka aku akan ingat kamu. Ayat lain menegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Nah sekarang Bapak Ibu, zikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah itu hasilnya seperti ini. Jadi zikir itu, mengingat Allah itu
menjadi media takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka selanjutnya muncullah sensitivitas, sensitif peka, melihat apapun selalu ingat Allah, menikmati apapun selalu ingat Allah, bertemu siapapun selalu ingat Allah. Nah, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Agar zikir ini menghasilkan ketenangan, maka zikir itu pertama adalah zikir bil lisan. Yang kedua, zikir bil qalbi, zikir dengan hati yang melahirkan tasdik, pembenaran. Zikir bil fikri, dengan pikiran yang akhirnya tafahum, menjadi paham. Dan yang penting lagi, zikir bil amali, melahirkan amal. Jadi ada 4 wilayah zikir Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh orang yang zikir. Maka seorang Grand Syekh yang bernama Rasul itu, Ahmad Rasul, itu menulis buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Jangan Asal Zikir. Jangan asal zikir. Karena zikir itu tidak berhenti pada di lisan, tetapi harus dilanjutkan zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amal. Mari kita dalami. Seseorang yang zikir bil lisan dengan kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, haula la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, harus dilanjutkan dengan zikir bil qalbi, hatinya terlibat membenarkan. Jadi membaca dengan lisan kalimat subhanallah, maka hatinya membenarkan Allah Maha Suci. Kalau hanya berhenti pada lisan, hatinya tidak membenarkan, maka tidak zikir secara benar. Dan ketika hatinya sudah membenarkan, pikirannya harus memahami, yaitu mengapa Allah memerintahkan wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadaku pada waktu pagi dan petang. Mengapa Allah memerintahkan mensucikan dia, padahal Allah itu sebelum disucikan manusia itu sudah Maha Suci. Kalau mau duluan, lebih dulu malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah daripada manusia yang diperintahkan untuk bertasbih. Dan kita yang diperintahkan tasbih itu tidak menambah sucinya Allah. Kalau manusia nggak bertasbih juga nggak mengurangi kesucian Allah. Allah tetap Maha Suci. Tapi mengapa diperintahkan bertasbih? Nah, Bapak Ibu, pengertiannya adalah orang yang bertasbih, orang yang mensucikan Allah, pertanda dia itu orang yang suci. Jadi perintah untuk mensucikan Allah tidak untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan orang yang diperintahkan untuk wasabbihu bukrata wa asila. Sama, hanya air yang suci yang bisa mensucikan. Air comberan nggak bisa digunakan untuk wudhu. Maka hanya orang yang suci yang bisa mensucikan Allah. Dan ketika lisan seseorang sudah mengucapkan subhanallah dan dibenarkan dalam hati, pikirannya mengekspresikan pemahaman untuk menjadi dasar amalia. Yaitu apa? Kalau sudah mensucikan Allah, saya juga disuci, maka saya harus menjaga perilaku saya tetap suci, lisan saya suci, penglihatan saya suci, pendengaran saya suci, pikiran saya suci, hati saya suci, tangan saya juga suci, kaki saya suci, dan
yang saya masukkan ke dalam perut saya juga harus makanan yang suci. Itulah komponen-komponen zikir. Subhanallah saja sudah membentuk pribadi bagus. Maha suci Allah dibenarkan dalam hati, dipikirkan dengan pertanyaan tadi, jadi amalan, jadi perilaku nyata. Maka menjadi bias, menjadi tidak membekas sama sekali kalau tasbih itu hanya di lisan saja. Jadi tasbih itu ya semua, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah itu harus meliputi 4 macam ranah zikir. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amal. Bapak Ibu, saya pernah menemukan pengalaman. Saya pulang ngaji subuh itu mampir pasar, cari ikan karena mau ada tamu dari keluarga Lamongan. Saya carikan bandeng. Nah, karena masih pagi, belum banyak yang buka, ada beberapa yang sedang noto-noto ikannya, jualannya. Ada 2 orang yang sudah siap jualan. Karena di antara 2 itu ada yang pakai songkok haji, saya tertarik untuk beli di tempatnya Pak Haji. Apalagi begitu saya dekat, ternyata beliau itu bawa tasbih. Sambil nunggu pembeli itu, subhanallah, subhanallah. Istrinya lagi nyirami ikan-ikan yang ditopeng. Karena saya tertarik, saya tanya, saya salam, assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Pantas apa kok injing-injingnya? Pantas dan lagi ku saya tertarik disirami ibu ini. Pinten Pak setunggal kilo. Kang Sawas mawon sebelum tahun 2000. Kang Sawas mawon. Ipun saya ditimbangaken 3 kilo Pak. Saya enggak nawar, juga enggak milih. Bu, undurna Bapak Ibu. Posisi istrinya yang ngambilkan bandeng itu dengan timbangan itu agak jauh, sehingga agak dilempar sedikit. Ternyata timbangan itu guling, di bawah timbangan itu ada bandulnya. Jadi kan timbangan yang gini ya, tempatnya timbangan dia dilemparkan guling. Saya lihat di bawahnya tempat itu ada bandul. Dalam hati saya, nah songkok kajinya itu digaya itu. Tasbih yang melingkar terus, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok perilakunya kotor sekali dengan mengurangi sukatan? Di mana efek subhanallah? Tapi saya dalam hati aja, ya nggak negur, ya nggak minta kerugian. Karena apa? Saya nggak. Berapa sih sukatan yang dikurangi? Saya nggak merasa. Tapi saya betul-betul kecewa. Karena apa? Menggunakan simbol-simbol kesucian, tapi perilakunya berperilaku kotor. Sehingga ya betul-betul munafik itu. Lisannya mengucapkan subhanallah, tapi perilakunya mengotori kalimat subhanallah. Dan itu sampai di rumah saya renung, ya Allah, saya kenapa kok ketemu dengan kasus seperti ini? Akhirnya saya simpulkan, berarti Allah itu mengingatkan saya bahwa umatmu itu ternyata masih banyak yang seperti itu. Mengapa saya nggak milih yang nggak pakai songkok kaji? Tentu dia kan nggak pakai tasbih. Kalau saya dipertemukan itu saya nggak dapat pelajaran. Tapi dengan dipertemukan itu saya mendapat pelajaran. Iya, ada apa ya Allah menunjukkan saya kepada pedagang yang seperti itu. Dan ternyata mengurangi sukatan bagi para penjual itu sudah pernah berkembang sejak zaman Nabi Ishaq Yakub sudah pernah berkembang sampai sekarang dan sampai kiamat. Karena apa? Ya karena tidak memahami kalimat-kalimat
zikir dengan baik dan sempurna, dan kayaknya zikirnya hanya zikir formalitas, zikir bilisan. Padahal kalau dilengkapi zikir bilisan, bil qalbi, bil fikri, bil amali, insya Allah melahirkan kemenangan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kita masih belum menyelesaikan pembahasan tentang zikir ini karena masih banyak. Nanti akan saya ajak untuk merenungi kebesaran Allah, zikir bil fikri melalui kebesaran Allah. Saya kira ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Tadi mantuk-mantuk semua. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.